organisasi profesi yang hadir pada hari ini. Kami dari Ikatan Bidan Indonesia juga mencoba menyampaikan informasi berkaitan dengan situasi tenaga bidan di Indonesia. Pada konteks ini kami hanya bicara tentang rencana untuk peningkatan status teman-teman bidan honorer menjadi bidan PPK atau ASN dengan status PPK. Baik, bisa slide-nya. Slide-nya dari saya atau dari mana? Oh, dari sana. Ya, ya, slide pertama. Kami dari Ikatan Bidan Indonesia mungkin juga dengan beberapa profesi terkait, kondisinya hampir sama berkaitan dengan banyaknya jumlah tenaga-tenaga bidan yang masih dalam status kontrak, honorer, ataupun ada yang pegawai harian lepas, yang ini tentu tidak memberikan kepastian kepada sejawat-sejawat kami di dalam menjalani tugas profesinya, dan ini secara psikologis tentu juga akan berdampak kepada ketidaktenangan, ketidaknyamanan dari teman-teman tersebut karena tidak ada kepastian, apalagi dengan berbagai perubahan-perubahan. Baik, nah ini kami akan menyampaikan data tenaga bidan di Indonesia. Lanjut. Iya, ini sesuai dengan undang-undang. Ya, mungkin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Komisi 9 khususnya Pak Ansari ya, dulu yang mengawal juga undang-undang kebidanan, dan Bapak Ibu semuanya sudah lahir tahun 2019 yang lalu. Dan di sini sudah dijelaskan bahwa kami dari profesi juga sudah membuat satu statement, bidan itu adalah seorang perempuan. Pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan. Kemudian dalam rangka pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kebidanan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat melakukan pendayagunaan bidan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dan ini juga barangkali menjadi dasar bagi Bapak Ibu di pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota dalam pendayagunaan bidan, walaupun tidak tersedia formasi untuk CPNS, tapi karena dibutuhkan, nah inilah yang menyebabkan banyaknya direkrut sebagai tenaga honorer, pegawai harian lepas, atau pegawai kontrak, dan lain sebagainya. Dan ini sangat membuka kesempatan sebetulnya kepada masyarakat agar semua masyarakat dimanapun mereka pantas dan wajib untuk diberikan akses pelayanan. Kemudian juga pendayagunaan bidan merupakan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan. Nah, kita bicara pemerataan sekali lagi dengan konsep universal health coverage. Kalau kita bicara untuk pencapaian UHC, yang pertama adalah aksesibilitas. Kita bicara aksesibilitas adalah pemerataan, pemerataan tentu sampai ke daerah-daerah terpencil, sampai ke daerah-daerah perifer, itu harus diberikan fasilitas pelayanan kesehatan. Dan alhamdulillah, ya slide, ini apa namanya, data dari hasil riset fasilitas kesehatan 2019 juga kita melihat, ini belum di slideshow ya, mohon izin dibantu slideshow-nya dari operatornya, slideshow-nya. Ya, karena angkanya agak, ya sebelumnya, yang sebelumnya, mundur. Iya, ya. Nah, di dalam hasil riset Vaskes ini banyak sekali data-data yang ternyata tidak sinkron. Kita bicara yang paling kanan dulu, jalur kanan dari atas, bidan di desa di Pusdatin itu masih ada 45.875. Sementara jumlah desa kita saat ini lebih dari 83.000. Jadi otomatis kalau kita lihat hanya 54% saja bidan yang masih ada di desa. Kemudian juga ini menuju interupsi pimpinan. Silakan.
Mohon informasi apakah bahan yang ada ini kami terima, yang dipaparkan ini kami terima atau tidak, karena yang kami terima tidak komplit. Oh iya, oh mungkin bisa saya sampaikan Bapak Pimpinan, mohon maaf Ibu, memang ini data 2 slide baru masuk. Yang 2 slide ini baru kita kirim, karena tadi kita melihat bagaimana situasi di lapangan. Tadinya kita langsung untuk data yang honorer, tapi ingin memberikan gambaran. Nanti data pelengkapnya di copy lagi ya? Iya, Ya. nanti kami kopikan Ibu. Ya. Baik, mohon Silakan maaf. Lanjut Bu. Ya. Jadi di sini terlihat hanya 54% saja desa yang masih ada bidan. Ini menjadi pemikiran kita, harus menjadi concern kita juga untuk bicara universal health coverage. Kemudian kalau kita lihat juga di data KTKI, data dari IBI dan dari PPSDM atau sekarang Dirjen Nakes itu juga tidak terjadi sinkronisasi, tapi sekarang kami sedang dalam rangka berkoordinasi untuk mengintegrasikan data tersebut. Saya ingin menyampaikan hanya di sini poinnya adalah jumlah bidan di desa itu hanya 54% yang eksis saat ini. Dan kami terdiri dari 34 pengurus daerah, 514 pengurus IBI di setiap kabupaten kota, ada 4.902 ranting untuk pengurus IBI di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Jadi lebih dari 4.900. Kemudian data yang sekarang bisa di slide ini yang slide ya. Nah, ini data sebaran data yang ada dari hasil integrasi kami juga, bahwa kita lihat di sini memang sebarannya di provinsi-provinsi yang jumlah penduduknya besar ini memang relatif banyak sekali jumlah bidannya, tapi sekali lagi mungkin juga sama dengan tenaga kesehatan yang lainnya, di daerah-daerah tertentu masih ditemukan kekurangan tenaga bidan tersebut. Slide. Ya, slide. Ya, nah ini sebarannya. Nah, kita bicara tentang, ini sebaran tenaga bidan tadi. Tenaga yang honorer itu saat ini ada 53.161 per Februari 2022, dan data ini yang sudah kami sampaikan juga ke Komisi 9 DPR RI, begitu juga ke Kementerian PAN. Dan ini tentu saja yang paling banyak itu ada di daerah Jawa Tengah, Aceh, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Ini tenaga-tenaga honorer yang sudah kami sampaikan datanya. Ya, slide. Karena waktunya terbatas. Slide. Ya, nah ini permasalahan saya rasa mungkin hampir sama juga. Perubahan-perubahan status dari rumah sakit ataupun dari puskesmas menjadi BLUD, ini juga menjadi salah satu kendala bagi teman-teman bidan, karena sudah ada yang diangkat di bidan-bidan CPNS baru di puskesmas, kemudian tenaga-tenaga kontrak langsung diputus walaupun belum habis masa kontraknya. Ini masa kontraknya habis Desember, tapi per Juni sudah diputus. Kemudian juga kami juga validasi data tadi yang sedang kita lakukan. Kemudian permasalahan juga bagi teman-teman yang honorer ini, terhitung mulai tugasnya itu, tanggal mulai tugasnya itu apabila dia pindah dari satu, misalnya di rumah sakit A pindah ke rumah sakit B, di sana dihitung lagi dari awal. Jadi masa kerjanya itu sangat tidak dihitung apa yang selama ini dia memang sudah mengabdi juga di vaskes lain dan termasuk di vaskes pemerintah juga, tapi tidak dihitung sebagai masa kerja. Untuk daerah tertentu bidan honorer juga didukung dengan SK Bupati, yang ada SK Bupatinya itulah yang bisa mengikuti seleksi PPPK. Kemudian di luar Jawa ada bidan pegawai harian lepas. Ini mereka mengelola desa namun gaji yang diperoleh dari JKN insentif itu 200.000 per bulan dan itu dibayarkan 3 bulan sekali. Pengajuan formasi setiap kabupaten kota tidak seimbang antara jumlah yang honorer, bahkan di daerah tertentu ada yang tidak mengajukan karena memang yang kami teruskan ke
Bapak Dewan DPR RI maupun Menpan itu yang diajukan dari Pemda, tapi tidak semua Pemda rupanya mengajukan, dan ada juga Pemda mengajukan tidak sesuai dengan data yang ada. Misalnya datanya di situ ada 4.000 yang diajuin cuma 1.000 atau 1.500 begitu. Ini yang menjadi permasalahan juga. Kemudian ada daerah yang jika tenaga honorer, ya slide. Nah, permasalahannya saya rasa mungkin hampir tadi sudah kita sebagai kesimpulannya saja, pemutusan kontrak yang tidak sesuai dengan jadwal yang semestinya, kemudian kontraknya lagi tidak diperpanjang, gaji insentif tidak sesuai, kemudian sarana prasarana juga terbatas, tidak ada jaminan hak hari tua. Slide. Iya, slide. Saya rasa ini adalah contoh-contoh teman-teman kami yang mengabdi di daerah-daerah terpencil. Daerah terpencil tidak selalu di wilayah timur ya. Di daerah kita Jawa Barat pun juga masih kita temukan situasi-situasi seperti ini. Ya, slide ini terutama bidan-bidan di desa tadi yang memang sekarang ini mendapatkan insentif hanya dari anggaran dari kapitasi JKN dan mereka mendapat 200.000 per bulan. Nah, ini yang menurut kami menjadi concern kita, bagaimana mereka juga supaya dapat dipenuhi hak-haknya dan pada akhirnya kita dapat memberikan hak masyarakat juga untuk memperoleh pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bu.